Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timur Sel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, kamu bisa kunjungi store online kami di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee dengan search kolom Cahaya Timur Sel atau klik link pada deskripsi video. Atau jika kamu ingin datang langsung ke toko fisik kami, kamu bisa kunjungi gerai kami di Jalan Angkatan 66 seberang Apotik K24 Kota Palembang. So, kali ini kita akan unboxing produk terbaru dari Vivo. Kabar baik ini datang pada Vivo V series mereka. Setelah keberhasilan mereka di Vivo V27 kemarin, kali ini Vivo secara resmi merilis produk terbaru pada pasar Indonesia dengan spesifikasi menarik dan mengagumkan. Mulai dari layarnya yang memukau hingga fitur-fitur canggih yang dijamin membawa kombinasi antara performa dan fitur inovatif yang membuatnya akan lebih unggul dan canggih dibandingkan pesaingnya. Dengan harga yang terjangkau yang mungkin jadi alternatif buat kamu yang lagi cari ponsel kelas mid-range yang ekonomis dengan spek menarik dan fitur inovatif. So, kenal ini Vivo V29 5G. Dari tampilan kotaknya, Vivo V29 5G ini agak beda dengan V27 kemarin. Namun dengan tekstur kotak yang sama. Di sini Vivo menambahkan view ring light-nya yang di tengahnya ada tulisan V29 tercetak cukup besar. Lalu di atasnya ada branding Vivo. Pada bagian sisi kanannya ada tulisan Vivo V29 5G, begitupun untuk sisi kirinya. Untuk sisi atas kotaknya ada barcode juga keterangan RAM 8+256GB. Lalu untuk sisi bawah kotaknya polosan aja, sedangkan untuk bagian belakang kotaknya terdapat info RAM di 8+256GB. Warna velvet red, barcode email dan alamat produksi. Untuk varian warnanya sendiri, Vivo V29 5G ini ngasih 3 varian warna, yaitu Noble Black, Thick Blue, dan Velvet Red. Kita langsung aja buka kotaknya. Begitu dibuka, kita mendapatkan paket penjualan dari Vivo yang lengkap banget. Kita dapat dus ponsel, 1 unit ponsel, stiker email, soft case jelly, buku panduan, kartu garansi, batok charger, USB Type-C, juga SIM injektor. Lanjut kita bahas unit ponselnya. Dan ini dia tampilan dari Vivo V29 5G warna velvet red. Keren banget sih warnanya. Dari tampilan warnanya menurutku kesannya kayak bukan Vivo banget sih ini. Lebih mewah aja gitu. Untuk bodi Vivo V29 ini masih mengusung 3D curve design yang melengkung di setiap sisinya. Fitur bodi belakangnya mengusung material premium fluorescent IG glass yang disertai fitur dapat merubah warna dari warna merah ke warna ungu bila terkena sinar paparan cahaya ultraviolet atau matahari yang biasa disebut color changing, dengan finishing warna dock bertekstur halus dan agak licin, namun tetap nyaman saat digenggam dan pas di jari-jari tangan. Karena memiliki ketebalan ponsel di 7,46 mm dan berat sekitar 186 graman aja. Lalu Vivo juga menambahkan fitur IV rating IP54-Express waterproof, tahan terhadap cipratan air dan debu, juga bebas dari noda sidik jari saat dipegang. Kemudian di belakangnya Vivo masih menyamakan bumper kamera yang cukup besar, namun posisi kamera dan ring light-nya yang beda dari pendahulunya. Isi di dalamnya terdapat kamera utama, kamera super wide angle, ring light flash LED, kamera makro atau bokeh, juga tercetak tulisan Aura Light OIS Portrait, juga tercetak branding Vivo di pojok bawahnya. Lalu untuk sisi kanan ponselnya terdapat tombol volume up and down serta tombol power. Sisi kirinya polosan aja. Sisi atasnya ada mikrofon dengan tulisan di sampingnya profesional portrait. Kemudian sisi bagian bawahnya ada port USB Type-C, mikrofon, speaker audio, dan SIM tray dual nano pada jaringan 5G, namun tidak mendukung micro SD. Dan ini dia tampilan awal dari Vivo V29 5G. Layarnya sendiri Vivo V29 5G ini menyuguhkan layar yang enak banget buat dipandang mata.
Dengan fitur yang inovatif seperti warna layarnya dapat kita atur sesuai keinginan mata kita. Lalu ditambah fitur penyempurnaan visual yang berguna untuk menambahkan efek tampilan yang lebih hidup saat menonton video dengan mengusung desain layar 3D curved screen design yang slim dan ramping banget. Layarnya sendiri Vivo V29 ini ngasih layar luas berukuran 6,78 inci yang memakai panel jenis AMOLED Q9 Full HD+ dengan mendukung HDR10+ display yang dapat memberikan tampilan lebih jernih dan detail. Layarnya berefresh rate 120Hz dengan resolusi layar 1260x2800 pixel. Dihiasi poni kamera jenis punch hole display pada posisi tengah sebagai rumah bagi kamera selfie-nya. Tingkat kecerahan layarnya maksimal hingga sekitar 1300 nit dengan bezel tipis di setiap sisinya. Ponselnya juga punya fitur keamanan ponsel lengkap seperti Face Unlock, PIN Pola Password, sidik jari di dalam layar, serta fitur NFC Multifunction. Untuk urusan fotografi dari Vivo V29 5G ini masih oke buat nangkep momen-momen seru yang eye-pleasing banget. Ponsel satu ini dibekali triple kamera dengan kamera utama berukuran 50 megapiksel OIS, ditambah kamera super wide angle berukuran 8 megapiksel dan menyematkan kamera bokeh berukuran 2 megapiksel dengan fitur Aura Light Portrait. Teknologi Aura Light Portrait ini diklaim bisa membantu mempercantik hasil potret dalam portrait mode. Dengan fitur ini, kameranya bisa menghasilkan efek pencahayaan 3 dimensi serta menghilangkan bayangan wajah dan area gelap sehingga memberikan efek cahaya yang baik untuk meningkatkan kualitas foto. Pencahayaan ini disebut 36% lebih terang dibanding fitur Aura Light Portrait pada Vivo V27 kemarin, dan berbeda karena cahayanya dari ring lightnya dapat kita kontrol sesuai keinginan pengguna. Sedangkan untuk bagian kamera depannya berukuran 50 megapiksel dengan fitur autofocus AF and wide angle yang dapat menangkap view yang lebih luas. Dan untuk rekaman video dari Vivo V29 ini, kamera utama dan kamera depannya sama-sama mampu merekam di resolusi 720 piksel sampai resolusi 4K. Namun untuk resolusi 4K ini hanya mampu di 30 fps saja. Sedangkan untuk di 720 piksel dan 1080 piksel mampu di 30 sampai 60 fps. Dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo V29 5G di resolusi 720 pixel 30 fps. Ini tanpa stabilization, masih lumayan cukup stabil, keren sih. Tone warnanya juga oke banget. Kita coba zoom out di 0,6, kita zoom in.
Ini 10 kali zoom. Dan ini 720 pixel di 30 fps dengan stabilizer. Kita coba goyangkan. Ini udah lari, masih tetap stabil. Ini ada kualitas perekaman video dari Vivo V29 5G di resolusi 720 pixel 60 fps. Ini smooth banget sih, stabil banget, tone warnanya oke. Parah kameranya. Yang temen tiktokan ini mantep banget ini. Stabil juga ini tanpa ini dengan stabilizer guys. Ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo V29 di resolusi 720 pixel 60 fps tanpa stabilizer. Kita akan lari-lari kecil. Masih cukup stabil juga di resolusi ini. Gila sih. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo V29 5G di resolusi 1080 pixel 30 fps tanpa stabilizer. Dan ini tone warnanya cakep bener di resolusi ini. Kita coba lari-lari kecil. Oke, gak terguncang juga untuk walaupun nggak pakai stabilizer. Dan ini kita coba aktifkan mode stabilizernya di resolusi yang 1080 pixel 30 fps tadi. Ya, tetap stabil banget, warnanya tetap oke. Dan warnanya cakep bener. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo V29 5G di resolusi 1080 pixel 60 fps tanpa stabilizer. Tone warnanya cakep banget, ya Tuhan, oke banget. Ini udah jalan-jalan besar, mencoba aku guncangin tapi tetap masih stabil. Kita coba di resolusi 1080 pixel 60 fps pakai stabilizer. Mantap banget sih. Kita coba lari-lari kecil. Kualitas perekaman video dari Vivo V29 5G di resolusi 4K 30 fps. Di sini untuk 4K-nya nggak sampai di 60 fps, cuma di 30 fps aja. Dan ini lumayan cukup stabil. Dan tone warnanya oke. Kita coba di lari-lari kecil. Ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo V29 5G di resolusi 720 pixel 30 fps dengan skin tone alami.
Di sini untuk skin tone-nya cuma berjalan di 30 fps aja, baik di 1080 pixel atau ya sampai 1080 pixel aja. Dan ini di resolusi 720 pixel. Ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo V29 5G di resolusi 720 pixel 60 fps tanpa skin tone karena tidak berjalan di 60 fps. Ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo V29 5G di resolusi 1080 pixel 30 fps dengan skin tone. Di sini berjalan di skin tone-nya berjalan di 30 fps aja, tidak bisa di 60 fps. Sayang banget ya, tapi masih cukup oke. Untuk skin tone-nya rapi banget di mode alami. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo V29 5G di resolusi 1080 pixel di 60 fps. Di sini tanpa menggunakan skin tone. Jadi di sini tergantung pencahayaan dari ruangan. Muka kita jadi lebih bagus. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo V29 5G di resolusi 4K 30 fps. Di resolusi 4K ini tidak mendukung 60 fps. Sayang banget ya. Dan ini adalah ini di 0,8 kali, view-nya luas di belakang saya. Ini juga tidak support di skin tone untuk resolusi 4K ini. Jadi tergantung pencahayaan ruangan. Kalau mau mulus glowing, tinggal datangnya ada sumber cahaya seperti ini. Ini adalah mode dari potret bokehnya di kamera selfie-nya di resolusi 720 pixel 24 fps, tidak bisa 30 fps sayangnya. Ini pakai skin tone, mode skin tone-nya aktif. Dan untuk di resolusi ini beberapa ada yang kurang rapi untuk bokeh potretnya. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo V29 5G di mode potret bokeh di resolusi 1080 pixel 24 fps, tidak bisa di 30 atau 60 fps. Di sini untuk bokehnya masih lumayan rapi dan skin tone-nya oke juga, rapi banget. Kemudian dari sisi dapur pacunya, performa dari ponsel ini dipercayakan pada chipset Qualcomm Snapdragon 778G berfabrikasi 6 nanometer octa-core 2,4 GHz yang memiliki performa bertenaga, namun hemat dalam mengonsumsi energi ditambah fitur Bionic Cooling System sehingga ponsel tetap dingin ketika digunakan.
Chipset ini juga membuat Vivo V29 ini dapat mendukung jaringan 5G, lalu didukung dengan sistem operasi antarmuka Phantos OS 13 berbasis Android 13 yang mampu menangani berbagai aktivitas harian. Dengan menggandeng storage besar, ponsel ini mampu menghasilkan performa kencang dengan kinerja smartphone lebih kuat dan pengoperasian mulus, minim lag saat ponsel digunakan seperti untuk chattingan, scrolling media sosial hingga bermain games. Dari performanya tadi, kinerja ponsel ini juga dioptimalkan oleh RAM 8GB jenis LPDDR4X yang memberikan ruang lebih luas bagi chipsetnya bekerja pada saat digunakan. Apalagi ditambah fitur Dynamic RAM yang membuat kapasitas RAM-nya dapat meluas hingga 16GB serta internal yang besar seluas 256GB tipe UFS 2.2, puas banget buat menampung banyak file, dokumen, foto, video, dan install banyak aplikasi multitasking maupun bermain games dari games ringan sampai berat. Varian RAM-nya sendiri ponsel ini ada dua, yaitu 8 plus 256GB dan 12 plus 512GB. Soal daya, ponsel ini disokong daya yang cukup besar banget, ditopang baterai berkapasitas 4600 mAh yang memberikan daya tahan yang cukup lama untuk penggunaan sehari-hari. Lalu dilengkapi fitur pengisian daya cepat di 80 Watt yang memungkinkan pengisian baterai cepat, juga menghemat waktu pengguna dalam mengisi daya perangkatnya. Sementara fitur tersebut mampu mengisi daya baterai dari 1-50% cuma 18 menit aja melalui USB Type-C-nya. Dengan fitur daya tersebut, kita gak takut lagi buat kehabisan baterai dan pusing nungguin lama saat proses pengisian daya. Jika tertarik dengan ponsel ini, kamu bisa hubungi kami pada kotak deskripsi video. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya.